Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauluti lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini masih melanjutkan membaca hadis yang menjelaskan tentang memberi nafkah kepada keluarga. Kemarin di hadis yang pertama sudah saya bacakan bahwa Rasulullah bersabda, sama-sama 1 dinar, jika tasarrufnya beda, maka nilainya juga beda. Nabi bersabda, 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah untuk modal perjuangan, 1 dinar dinafkahkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang disedekahkan kepada fakir miskin, kemudian 1 dinar yang diinfakkan untuk keluarga. Dari keempat macam itu, yang pahalanya paling besar adalah yang dipakai untuk nafkah keluarga. Maka sama-sama berbuat baik dengan harta, kita harus tahu prioritas, ya. Tahu prioritas mana yang harus kita dahulukan. Kita pilih yang nilainya paling tinggi. Sekarang hadis yang kedua. Wa an Abi Abdillah, dan diriwayatkan dari Abi Abdillah. Wa yuqalu lahu Abu Abdurrahman, dan terkadang juga dipanggil dengan Abi Abdurrahman. Di orangnya satu, tapi kadang dipanggil bapaknya Abdullah, kadang dipanggil bapaknya Abdurrahman. Siapa dia? Dia adalah Sauban bin Bujdud, ya. Sauban putranya Bujdud, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia salah seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abi Abdillah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin, dinar yang paling utama, yunfikuhu yang menginfakkannya sapa ar-rajulu seorang laki-laki, dinarun adalah 1 dinar, yunfikuhu yang dia menginfakkannya ala li'alihi untuk keluarganya. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdillah, salah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah, dia mengatakan, Rasulullah bersabda, dinar yang paling utama diinfakkan oleh seorang adalah yang diinfakkan untuk keluarganya, artinya untuk memberi nafkah keluarganya, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, wa dinarun yunfiquhu ala dabatihi fi sabilillah, dinar yang diinfakkan untuk biaya kendaraan dalam memperjuangkan agama Allah. Mungkin kalau zaman dulu untuk beli kuda gitu. Itu nilainya yang kedua. Yang paling tinggi adalah yang untuk keluarga. Dan yang ketiga, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, dinar yang diinfakkan untuk teman-temannya dalam berjuang di jalan Allah. Jadi sama-sama berjuang di jalan Allah, yang dipakai untuk beli kendaraan, peralatan perang, itu nilainya lebih tinggi dibanding yang disedekahkan dengan sesama pejuang. Misalkan hanya sekedar untuk bantu temannya gitu, sama-sama pejuang. Kenapa? Karena ya dari sisi manfaatnya, ya, kalau diberikan kepada orangnya kan yang mendapatkan manfaat hanya yang menerima saja. Tapi kalau diberikan kendaraan itu bisa dipakai oleh siapa saja. Manfaatnya tentu lebih besar, maka pahalanya juga lebih tinggi. Rawahu Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Ummi Salamata, dan diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoinya. Qalat, Ummi Salamah berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal ajrun,
apakah ada pahala li untukku fi bani Abi Salamata terkait dengan yang aku berikan kepada anaknya Abi Salamah, an unfiko jika aku memberi nafkah alaihim kepada anaknya Abi Salamah. Di hadis ini menceritakan keluarga Umi Salamah. Jadi yang perempuan istrinya itu namanya Umi Salamah, suaminya namanya Abu Salamah. Ya. Nah, Umi Salamah ini seorang wanita, seorang istri tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau saya memberi makan anaknya suami saya, itu apakah saya dapat pahala? Walastu dan tidaklah aku bitarikatihim meninggalkan mereka hakada demikian meminta-minta wahakada dan demikian meminta-minta. Innamahum bani, sesungguhnya mereka itu adalah anak. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, na'am, iya. Laki bagi kalian Umi Salamah ajrun pahala ma anfakti, apa yang kalian infakkan alaihim kepada anaknya Abi Salamah. Jadi berdasarkan hadis ini, seorang istri yang mencari nafkah untuk keluarganya, walaupun dia sebenarnya tidak wajib cari nafkah kan, yang wajib cari nafkah itu suaminya. Tapi ini ada seorang istri yang ikut bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Apakah seorang istri yang seperti itu dapat pahala? Jawabannya iya. Ya, apa yang selama ini dia gunakan untuk keluarganya itu dicatat sebagai pahala tersendiri, ya, pahala tersendiri. Nanti di bawah itu dianggap seperti orang bersedekah, ya, sedekah buat suaminya, sedekah buat anak-anaknya. Kenapa? Karena aslinya secara hukum yang wajib memberi nafkah itu adalah seorang suami atau kepala keluarga. Maka kalau ada seorang istri yang ikut bekerja, kemudian gajinya dipakai untuk ngurus keluarga, itu bagi istri tadi dianggap orang yang selalu bersedekah buat suaminya dan anak-anaknya. Dia dapat pahala. Nah, hadis yang keempat, wa'an Sa'd bin Abi Waqqas, dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Fi hadis tawili, dalam hadisnya yang cukup panjang, alladzi qadamnau, yang dulu sudah pernah disampaikan, fi awal kitabi, dalam permulaan kitab Riyadhus Shalihin ini, fi babin niyati, dalam bab niat. Jadi bab pertama yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin kan bab niat, itu di situ sudah disinggung. Nah, ini dinukil lagi sebagian isinya, ya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda lahu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka, dan sesungguhnya engkau, lantun fiqo, tidaklah meninfakkan nafakotan satu nafkah, tabagi yang kalian berharap biha dengan nafkah, berharap wajah Allah, ridhonya Allah, illa ujirta, kecuali kau diberi pahala biha sebab nafakoh, hatama, sehingga sesuatu, taj'alu, yang kalian peruntukkan, fimro'atika, untuk istrimu. Jadi kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah kalian meninfakkan harta yang tujuannya mencari ridhonya Allah, tentu kalian dapat pahala dari nafkah tersebut, sampai apa yang selama ini kalian berikan kepada istri kalian. Jadi seorang suami yang ngasih nafkah istrinya, walaupun itu kewajiban, tapi tetap dapat pahala, ya. Jadi tetap dapat pahala, bukan sekedar melaksanakan kewajiban terus dianggap impas, bukan sekedar itu, tapi dia dapat pahala. Muttafaqun alaihi. Hadis ini kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang kelima, wa an Abi Mas'udin, dan diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Badri yang ikut perang Badar, radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Abi Mas'ud meriwayatkan anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, idza anfaqa, bila menginfakkan, sapa ar-rajulu, seorang laki-laki, ala ahlihi, pada keluarganya, nafakotan, satu jenis nafakoh, yahtasibuha, yang dia berharap dengan nafakoh tadi, fahiya lahu sodakotun,
maka nafkahnya itu baginya adalah dianggap sebagai sedekah. Di seseorang yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, pakaian, tempat tinggal, biaya sekolah dan lain-lain, ya, itu walaupun memang sudah menjadi kewajiban, tapi tetap dapat pahala seperti orang yang bersedekah. Bahkan sedekah yang paling utama itu adalah pertama sedekah kepada keluarga. Ini sedekah sunnah ya. Beda kalau sedekah wajib atau zakat. Kalau zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang kebutuhan sehari-harinya sudah menjadi tanggung jawabnya. Misalkan orang tua mengeluarkan zakat diberikan kepada anaknya, itu nggak boleh. Atau anak mengeluarkan zakat diberikan ke orang tuanya juga nggak boleh. Karena orang tua menjadi tanggung jawab anak. Atau juga anak ketika masih lemah juga menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi sedekah sunnah itu dianjurkan diberikan kepada orang-orang dekat dari sisi kerabat. Harapannya supaya hubungan kekerabatannya semakin erat dan sedekahnya tetap sah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.